Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketuanya dipimpin berdoa teman-temannya. Ayo Siti. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Bapak mau mengabsensi dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Rindu kemarin kemana tidak masuk? Sakit perut, Pak. Bagaimana hari ini? Apakah sudah sehat? Alhamdulillah sudah. Baik, berarti kalian semua sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya. Siap, Pak. Baik anak-anak, di kelas 2 kalian sudah mempelajari tata cara adzan dan ada yang ingat? Ada yang ingat? Kelas 2 kemarin membahas tentang apa? Tata cara adzan dan Salat berjamaah. betul sekali. Berarti kalian masih ingat pelajaran kelas 2 itu, tandanya kalian sangat hebat. Hari ini kita akan membahas salah satu amalan ibadah sunnah. Yang ada hubungannya dengan sholat. Nah, anak-anak sudah ada yang tahu apa saja yang termasuk amalan ibadah sunnah? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oh iya, Iva, silakan. Puasa sunnah. Bagus. Yang lain? Salat sunnah. Pinter. Idam. Apa idam? Bersedekah. Betul, bagus sekali. Jono. Membaca Al-Quran. Hebat kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu sholat sunnah. Apa saja anak-anak yang termasuk sholat sunnah? Siapa lagi yang bisa selain yang Bapak panggil tadi? Saya, Pak. Iya, kamu Ridho. Tahiyatul masjid. Betul. Sebentar ditulis Bapak di papan ini. Selanjutnya Riki. Duha. Betul. Kasana. Tahajud. Pinter. Yang lain? Tarawih, Pak. Betul. Witir. Bagus sekali. Witir, pinter. Rawatib. Bagus. Hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Ada yang tahu anak-anak
apa itu sholat sunnah rawatib, nanti kita akan bahas tentang ketentuan sholat sunnah rawatib dan pembagian sholat sunnah rawatib tersebut. Namun sebelum dimulai, Bapak memberikan sedikit gambaran tentang manfaat yang kita pelajari hari ini. Salah satunya adalah dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Barangkali pastinya manusia tidak luput dari dosa, maupun itu kecil ataupun itu dosa besar. Yang kedua, bisa mencegah perbuatan buruk. Jadi apabila orang itu melakukan sholat dengan sungguh-sungguh, dapat mencegah perbuatan buruk. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar anak-anak dapat menjelaskan ketentuan tentang sholat sunnah rawatib dan mengetahui atau menyebutkan pembagian sholat sunnah rawatib. Nah, sebelum itu amatilah gambar yang ada di papan tulis itu yang sudah Bapak tempelkan tadi. Apa yang kan tentang gambar itu? Ayo. Apa? Betul. Itu adalah ada orang yang berkaos putih sholat sendirian, dan yang tengah itu ada orang yang celana hitam sholat juga, namun yang lain duduk. Itu adalah salah satu atau itu adalah yang dilakukan sholat sunnah rawatib. Pengertian sholat sunnah rawatib. Kalian mengamati gambar tadi yang ada di papan. Sekarang silakan amati pengertian sholat sunnah rawatib yang ada di papan ini. Baik, ada yang perlu dipertanyakan dari pengertian itu tadi? Ada, Pak. Iya, Iva, silakan. Apa yang perlu ditanyakan? Sebelum qobliyah sama sesudah ba'diyah itu apa, Pak? Oh, itu. Jadi begini anak-anak. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Itu artinya sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu itu dinamakan sholat sunnah rawatib. Sebelumnya apa saja sholat fardu itu anak-anak? Yang pertama, sholat fardu subuh, betul. Yang kedua, Zuhur, betul. Yang ketiga, Asyar, pinter. Yang keempat, Maghrib, betul. Yang kelima, Isya. tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi begini, sholat sunnah rawatib tadi yang ditanyakan Iva kan, apa itu sebelum qobliyah, sesudah ba'diyah? Itu adalah sholat, kalau yang sebelum sholat fardu itu dinamakan qobliyah. Di papan itu sudah Bapak kasih tulisan warna hijau agar kalian mudah mengingatnya. Sedangkan sholat sunnah yang dilakukan setelah atau sesudah sholat fardu itu dinamakan ba'diyah.
dia di papan sudah dikasih Bapak warna kuning agar kalian bisa lebih mudah mengingatnya. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan membuatkan struktur tentang sholat sunnah rawatib atau pembagian sholat sunnah rawatib yang sebelum atau apa tadi, Iva? Qobliyah. Betul. Jadi di sini qobliyah itu pasti ada 5 karena itu sholat sunnah qobliyah itu dilaksanakan sebelum sholat Fardu. betul. Apa tadi? Apa saja tadi sholat fardu itu mulai subuh. Subuh. Betul. Zuhur. Betul. Asar. Betul. Pinter ya. Betul. Isya. Pinter. Jadi kalau qobliyah berarti tinggal menggandeng saja. Yang pertama qobliyah subuh. Yang kedua qobliyah Zuhur. Yang ketiga qobliyah Asar. pinter. Yang keempat qobliyah. Maghrib. Yang kelima qobliyah. Isya. Berarti sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu atau disebut qobliyah itu ada 5. pinter. Selanjutnya sekarang kita masuk pada sholat sunnah rawatib yang ba'diyah atau sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah atau sesudah sholat fardu. Apa saja anak-anak sholat sunnah rawatib ba'diyah itu? Ayo disebutkan lagi. Yang pertama ba'diyah Subuh. Loh. Nggak ada anak-anak ba'diyah subuh itu. Ini perlu digarisbawahi ya, bahwasannya ba'diyah itu yang boleh hanya 3 saja, yaitu ba'diyah zuhur, ba'diyah Maghrib. betul, ba'diyah Isya. ba'diyah asar boleh apa tidak? Tidak boleh. Betul. Jadi ba'diyah itu hanya 3, yaitu ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Sebenarnya mudah untuk mengingatnya. Sholat sunnah rawatib qobliyah itu 5 ya. Kalau ba'diyah itu 3. Itu cara untuk agar mudah mengingatnya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pembagian sholat sunnah rawatib. Sebelum itu Bapak mau menanya, kalian tadi malam sudah belajar apa belum? Ayo. Sudah. Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Ayo Iva, kemarin tadi malam sudah belajar ya? Sudah. Ya, kalau begitu Bapak tanya, pembagian sholat sunnah rawatib ada berapa? 2. Pintar, tepuk tangan untuk Iva. Bisa disebutkan juga nomor 1 apa? Mu'akkad. Bagus. Oke, tadi Iva sudah menjawab
Ya, pembagian sholat sunnah rawatib ada dua, pintar sekali. Yang pertama juga dijawab Iva, yaitu muakkad. Sekarang coba yang lain. Ayo Anja, apa yang termasuk? Anja kemarin malam sudah belajar apa belum? Sudah, Pak. Pintar. Sekarang coba sebutkan sholat sunnah rawatib muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. betul. Sebentar ditulis Bapak. Itu sudah ya. Terus yang kedua, 2 rakaat sesudah zuhur. bagus. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah maghrib. pintar. Yang keempat, 2 rakaat sesudah isya. pintar. Yang kelima, 2 rakaat sebelum subuh. betul. Jadi kelima sholat sunnah tadi itu adalah termasuk sunnah muakkad. Selanjutnya yang kedua, ayo Arif, pintar. Ghairu muakkad. Ghairu muakkad apa saja yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad? 4 rakaat sebelum asar. Betul. Yang lain apa saja? 2 rakaat sebelum maghrib. Betul. Selanjutnya, 2 rakaat sebelum isya. pinter. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Bagus sekali, Bapak bangga banget sama kalian semua. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dari pembagian sholat sunnah rawatib ini. Artinya muakkad sama ghairu muakkad itu apa, Pak? Bagus. Pertanyaan dari Komar itu tadi ya. Komar belajarnya kurang kemarin malam. Jadi sholat sunnah rawatib muakkad itu sholat yang dianjurkan oleh Nabi. Ada definisi lain yang mengatakan sholat yang sangat penting. Ada definisi lain juga, sholat yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ghairu muakkad itu kebalikannya. Kalau muakkad tadi apa? Sholat yang sering dilakukan. Sholat yang sangat penting. Berarti kalau ghairu muakkad yang kurang penting. Ayo anak-anak sudah mulai ngantuk ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Bagus. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya tentang muakkad dan ghairu muakkad. Apa itu muakkad dan apa itu ghairu muakkad? Ada yang mau menjelaskan tentang perbedaan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad? Saya, Pak, saya. Iya, Anja, ayo. Apa bedanya? Muakkad itu sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Iya. Sedangkan kalau sholat ghairu muakkad, sunnah ghairu muakkad itu yang jarang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Betul Wasallam. sekali. Tepuk tangan untuk Anja. Bagus. Oke, jadi tadi sudah kita bahas bersama-sama tentang ketentuan sholat sunnah rawatib sudah, pembagian sholat sunnah rawatib sudah. Nah, sekarang kita sedikit bermain tentang pembagian sholat sunnah rawatib, sholat sunnah muakkad, dan sholat sunnah ghairu muakkad. Nanti anak-anak akan mendapatkan kartu ini ya. Kartu ini ada banyak sekali. Nanti ini saya bagikan ke anak-anak, lalu anak-anak
berpikir sejenak, ini nanti pasnya ditempelkan di mana. Sebentar, Bapak mau menempelkan yang di papan dulu. Ya. Nah, itu ya, nanti kartu ini tepatnya itu ditempelkan di mana, di sunnah muakkad atau ghairu muakkad. Begitu ya, paham? Nah, sekarang ini silakan. Ya, nggak boleh berebut. Ini sudah kebagian semuanya. Ya. Nih. Sekarang Bapak kasih waktu 10 menit. Oh, terlalu lama ya, 5 menit saja, agar anak-anak ada waktu berpikir. Kartu yang dipegang anak-anak tadi itu lebih tepatnya ditempelkan di sebelah sholat sunnah muakkad atau ghairu muakkad. Sudah anak-anak? Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Bagus. Sekarang silakan maju satu persatu untuk menempelkan kartu tersebut. Mulai dari bangku depan. Bagus. Ayo selanjutnya. Ya. Selanjutnya. Bagus. Mantap, pinter anak Bapak. Kelihatannya anak Bapak sudah paham semua ini ya. Terus. Nah, sudah? Sudah semuanya? Sudah, Pak. Bagus. Sekarang kita cocokkan bersama-sama. Ya. Tadi kan sudah dibahas di pembagian sholat sunnah rawatib tadi. Atau silakan dicocokkan apabila anak-anak belum hafal sambil dilihat bukunya. Sholat sunnah muakkad, benar itu 2 rakaat sebelum zuhur, betul? Betul, Pak. Betul. 2 rakaat sebelum zuhur, betul? Betul. Pinter. 2 rakaat sesudah maghrib, betul? Betul. Betul. 2 rakaat sesudah isya, betul? Betul. Terus 2 rakaat sebelum subuh, betul? Betul. Nah, kelima itu tadi adalah sholat sunnah muakkad. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menempelkan di sholat sunnah muakkad. Selanjutnya yang kita cocokkan lagi sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama 4 rakaat sebelum asar, betul? Betul. Betul. Yang kedua 2 rakaat sebelum maghrib, betul? Betul. Yang ketiga 2 rakaat sebelum isya, betul ya? Betul? Betul, pintar. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menempelkan di sunnah ghairu muakkad. Nah, bagus sekali anak-anak Bapak sudah pintar semua, sudah paham semua. Jadi Bapak hanya mengingatkan kembali, sekedar mengingatkan kembali bahwasannya qobliyah dan ba'diyah itu, kalau qobliyah ada berapa tadi? Berapa tadi qobliyah? 5, betul. Yang ba'diyah ada 3. apa yang kurang dari ba'diyah? Apa? Ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Itu perlu diingat anak-anak. Jadi sholat sunnah, salat sunnah rawatib, ba'diyah subuh dan ba'diyah asar itu tidak ada atau tidak boleh ya. Itu. Nah,
untuk mempersiapkan materi minggu depan, Bapak mengajak anak-anak membaca salah satu niat sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Di buku sudah ada banyak sekali sholat sunnah rawatib sebelum sholat sunnah rawatib yang qobliyah maupun sholat sunnah rawatib yang ba'diyah. Namun di sini Bapak mengajak kalian semua membaca bersama-sama satu saja dari niat sholat sunnah rawatib itu. Yang kita baca yaitu sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatadzuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya tadi apa? Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Itu adalah niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Niat itu diucapkan di mulut atau diucapkan di hati? Di hati. Betul. Jadi tidak boleh diucapkan di mulut ya. Kalau niat hatinya yang bicara, bukan mulutnya. Pintar. Nah, tadi yang berhasil menempelkan silakan maju ke depan karena Bapak punya hadiah untuk kalian semua. Ayo maju ke depan. Pinter, belajar terus ya, kartu belajar. Bagus. Tingkatkan lagi. Ini masih banyak, nggak boleh berebut. Ini khusus yang sudah menempelkan tadi yang betul. Baik. Setelah kita membahas materi tadi, kita simpulkan bersama-sama ya. Sholat sunnah rawatib, apa tadi yang dimaksud sholat sunnah rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu. Bagus. Nah sekarang yang mengiringi sholat fardu itu sebelum dan sesudah. Yang disebut sholat sunnah sebelum sholat fardu tadi apa namanya? Qobliyah. Betul. Kalau sesudah sholat fardu? Ba'diyah. Betul. Yang terakhir, sholat sunnah rawatib tadi ada 2. Yang pertama sholat sunnah Mu'akkad. betul. Yang kedua, Ghairu mu'akkad. bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tadi, sekarang coba dikerjakan uji kompetensi. Ini ya ABC-nya. Nanti yang sudah selesai langsung dikumpulkan ke depan. Terima kasih anak-anak. Ini tugasnya sudah dikumpulkan semuanya ya. Ada yang ketinggalan? Tidak, Pak. Bagus. Nah, untuk pekerjaan rumah anak-anak silakan menghafalkan 2 niat sholat sunnah rawatib. Terserah mau pilih yang qobliyah maupun ba'diyah boleh, yang mu'akkad dan ghairu mu'akkad boleh. Pokoknya minimal 2 niat sholat sunnah rawatib. Nah, kalau bisa hafal 5 malah lebih bagus. Itu yang Bapak harapkan. Jadi kalian besok semoga bisa menghafalkan lebih dari 5 semuanya. Nah, untuk pertemuan ke depan kita akan membahas tentang tata cara niat sholat sunnah rawatib tersebut.
Maka dari itu semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa masuk ke kelas lagi dan belajar bersama-sama. Nah, tolong dijaga kondisinya dan jangan lupa PR-nya dikerjakan atau dihafalkan. Dari Pak Anik, apabila ada salah, Pak Anik mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.